Ya, masih di Indonesia Bicara, pemirsa membahas mengenai bongkar aliran dana bansos. Kita sudah bergabung dengan narasumber selanjutnya yaitu Mas Ferry Amsari, penggiat anti korupsi, dan juga Mbak Almas dari ICW. Selamat malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak April. Terima kasih Mbak Almas dan juga Mas Ferry sudah bergabung di Indonesia Bicara. Apa kabar Kanya? Alhamdulillah. Baik. Baik. Kabar baik, Alhamdulillah. Baik, saya langsung saja membahas mengenai bongkar aliran dana bansos ini. Ada babak baru mengenai penyelidikan kasus ini. Muncul kabar-kabar di mana ada tokoh politik yang masuk dalam aliran dana ini. Apa pendapat Anda, Mbak Almas? Ya, pertama dari awal ICW tidak kaget ya kalau kemudian ada aktor-aktor baru yang terungkap dan mereka merupakan politisi dari entah itu DPR atau lainnya gitu. Karena memang Kementerian Sosial dikenal sebagai kementerian dengan anggaran yang cukup besar, banyak menangani program-program populis kepada masyarakat begitu ya, dan rasanya tidak mungkin kemudian kalau ada korupsi di dalamnya dan hanya melibatkan dari Kementerian Sosial itu sendiri. Terlebih lagi kita tahu bahwa menterinya merupakan kader dari partai politik begitu ya. Baik, meskipun ada tanggapan bukan atau tidak mengiyakan begitu, Mbak Almas. Membantah ya. Seperti iya. apa? Ini menjadi PR dan juga tantangan kepada KPK untuk mengungkap dugaan keterlibatan dari aktor-aktor lain. Tapi sekaligus di sini merupakan catatan penting untuk Kementerian Sosial agar terus berbenah terkait dengan program bansos begitu ya. Memang menterinya sudah diganti, menterinya baru, tapi menterinya masih berasal dari partai politik yang sama, dan saya rasa itu juga mempunyai kerentanan yang sama, dan sekaligus yang penting sekali untuk dibenahi adalah proses pengadaan barang dan jasanya, karena dari sini terlihat bahwa pengadaan barang dan jasa di Kementerian Sosial khususnya terkait dengan bansos itu sama sekali tidak merujuk regulasi pengadaan barang dan jasa di kondisi darurat, sebagaimana sudah ada surat edaran dari LKPP, sudah ada peraturan LKPP nomor 13 tahun 2018 gitu ya, dan ini perlu dievaluasi secara menyeluruh di Kementerian Sosial. Sependapat, Mas Ferry? Ya, sependapat. Saya pikir memang ini kasus yang tidak terlalu janggal sih sebenarnya, karena Kementerian Sosial kan mengelola dana yang berkaitan dengan kepentingan publik. Begitu ada dana besar, melibatkan kepentingan publik, dan kemudian lemah dalam pengawasan dan pertanggungjawaban, bukan tidak mungkin memang banyak sekali tangan di dalamnya. Dan berbagai hal yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan Kementerian Sosial atau kementerian lain yang berkaitan dengan publik, umumnya pernah berkaitan dengan kasus-kasus korupsi. Baik, kalau kita langsung membahas mengenai bagaimana kasus ini ditangani atau perkembangan penyelidikannya, apakah ada kekhawatiran tertentu dari Anda berdua mengenai penyelidikan ini, mengingat banyak aktor-aktor besar yang terduganya ini mempunyai kekuasaan begitu di negara kita? Boleh Mas Ferry terlebih dahulu? Ya, kalau kekhawatiran bahwa kasus korupsi tidak tertangani secara utuh dan menyeluruh, itu kekhawatiran yang klasik ya. Sudah banyak kasus-kasus korupsi yang kemudian tidak tuntas. Beberapa aktor terkait memang disidangkan, dihukum, tetapi tidak sepenuhnya kasus itu terbongkar hingga aktor-aktornya bisa diungkap ke akar-akarnya. Nah, problematikanya sekarang adalah berhadapan dengan kekuasaan. Kebetulan ini berkaitan dengan partai besar, partai penguasa, yang kemudian mau tidak mau tentu saja akan ada pertanyaan besar di publik, sanggupkah kemudian KPK membongkar perkara ini sampai ke akar-akarnya. Apalagi diketahui bahwa pimpinan KPK adalah produk dari persetujuan pemerintah yang juga bagian dari partai penguasa. Baik, Mbak Almas, kekhawatiran apa yang mungkin dipikirkan oleh ICW, dan biasanya ICW mempunyai fakta-fakta tersendiri nih, boleh dibagi Mbak?
Iya, sebetulnya kalau kekhawatiran sama seperti Mas Ferry ya, tapi di sisi lain juga ada optimisme karena pertama, walaupun ini kemarin OTT pertama tidak menyasar langsung kepada Menteri Sosial atau kader dari partai penguasa, tidak lama setelah terjadinya OTT korupsi bansos yang dilakukan KPK terhadap PPK Kementerian Sosial, KPK kemudian juga dengan cepat begitu ya, tanda kutip dengan cepat kemudian juga menindak Menteri Sosial karena diduga terlibat. Tapi di sisi lain kekhawatiran yang sama dengan yang tadi dijabarkan oleh Mas Ferry, aktor-aktor yang disebut-sebut ini juga merupakan aktor-aktor yang punya posisi sangat strategis di pemerintahan begitu ya, tidak hanya sebagai anggota DPR sebetulnya, dan juga berasal dari partai penguasa. Dan kita sudah punya sejumlah kasus di belakang begitu yang menunjukkan bagaimana penindakan itu tidak dilakukan secara tuntas. Banyak kemudian politisi-politisi kita yang disebut-sebut dalam kasus korupsi, tapi kemudian berhenti di situ saja, tidak ada penetapan tersangka atau penindakan lanjutannya. Jadi ini juga menjadi tantangan kepada KPK dan ICW tentu terus mendorong agar kemudian KPK menuntaskan kasus ini sampai ke akarnya, karena kami menduga kalau kemudian nama-nama ini tidak hanya terlibat dalam korupsi terkait bansos saja, tapi juga bisa jadi juga terlibat dalam pengadaan lain di Kementerian Sosial, karena beberapa nama di situ sudah banyak terungkap atau tersebar informasinya bahwa juga memegang proyek-proyek lain di Kementerian Sosial, tidak hanya terkait dengan bantuan sosial. Jadi ada perpanjangannya begitu ya Mbak Almas Fazrina? Iya. Baik, kalau melihat bagaimana KPK sudah menangani hal ini, banyak saksi, hingga 40 saksi sudah dipanggil untuk mengatakan seperti apa kasus yang sudah berjalan ini. Apakah nama-nama yang sudah dipanggil cukup menurut Anda, ataukah masih ada yang harus dipanggil atau mungkin miss dari KPK, Mas Ferry? Ya, kalau dilihat dari apa yang diterima oleh mantan Menteri Sosial ya, sekitar 17 miliar, saya yakin dana yang diterima oleh banyak kalangan lain yang memiliki jabatan dan posisi penting itu jauh lebih besar. Bahkan menurut Tempo ada dana yang tidak boleh diganggu untuk seseorang. Nah ini kan bukan tidak mungkin, jauh juga lebih besar ya. Saya meyakini ya, kalau KPK berada di jalur yang benar, ini akan membongkar berbagai kalangan dan bukan tidak mungkin akan berimbas kepada kasus-kasus yang serupa, tetapi berkaitan dengan pelaku suap ya, yaitu perusahaan yang berkaitan dengan tender-tender yang dilangsungkan oleh Kementerian Sosial dan akan berimbas kepada kementerian-kementerian lain. Jadi ini akan besar kalau kemudian ditangani betul-betul tanpa ada intervensi, dan bukan tidak mungkin ini akan berimbas ke berbagai kalangan. Tinggal tentu saja pengawasan publik menjadi sangat penting untuk mengawal proses agar berbagai dugaan betul-betul mampu diungkap di dalam persidangan nantinya. Baik, Mbak Almas, adakah aktor-aktor yang mungkin ketinggalan untuk diperiksa ini, Mbak Almas? Kemungkinan besar menurut kami mungkin ada ya Mbak ya. Dilihat dari ini program nilai anggarannya sangat besar, 6,4 triliun bahkan lebih gitu ya, karena pemerintah terus melanjutkan pemberian program bantuan sosial kepada masyarakat di tengah pandemi COVID-19. Kemudian dari metode pengadaan barang dan jasanya sendiri, yaitu penunjukan langsung, di mana pejabat pembuat komitmen atau PPK itu mempunyai kuasa yang besar dalam hal menunjuk penyedia, siapa kemudian penyedia yang akan mendapatkan SPK atau menyediakan paket bansos, walaupun sekarang bansosnya sudah berubah, tapi kemarin sudah cukup banyak gitu ya paket bansos dengan anggaran yang sangat besar yang kemudian diberikan kepada masyarakat. Jadi dilihat dari besaran anggarannya dan juga dari metode penunjukan langsungnya, di mana di situ ada banyak kerentanan atau celah untuk terjadinya korupsi, kolusi, kemungkinan besar aktor yang terlibat juga tidak hanya nama-nama yang sekarang ini beredar begitu ya. Apalagi disebut-sebut suap yang diberikan oleh politisi atau yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, ada yang 10.000 per paket, 32.000 per paket. Kalau dikalikan
2 juta paket sembako saja itu kan sangat besar ya suapnya. Jadi saya rasa itu tidak hanya dinikmati oleh sedikit orang begitu ya, tapi pasti ini menjadi tanda kutip bancakan yang juga dinikmati oleh lebih Bagi-bagi banyak kue lagi. ya Mbak Almas ya. Iya, lebih baik. Baik. Kalau tidak ya kemungkinan besar yang lainnya akan protes gitu ya. Baik, baik. Mbak Almas dan juga Mas Ferry, kalau melihat seperti apa mekanisme bansos ini dilakukan dengan mengganti Menteri Sosial yang sudah ada. Namun apakah menurut Anda program yang dijalankan sudah cukup baik untuk bisa meminimalisir terjadinya hal-hal serupa? Boleh Mas Ferry? Ya, soal pergantian menteri itu kan sebetulnya hak prerogatif presiden. Nah, presiden punya tantangan yang besar dengan pergantian ini, bahwa penyimpangan yang terjadi kemarin harus mampu ditutupi oleh program dan kinerja Menteri Sosial baru. Nah, sejauh ini memang banyak kontroversial yang muncul dari menteri yang baru, yang menurut saya tidak terlalu sistematis dikerjakan oleh seorang menteri. Mestinya hal-hal teknis bukan langsung dikerjakan oleh menteri. Menteri bicara soal kebijakan dan memastikan kebijakan itu betul-betul berjalan dengan baik. Bukan kemudian lebih terkesan dramatis, dan kalau dilihat berbagai upaya yang dilakukan saat ini, saya tidak melihat ada upaya ya untuk mengubah bagaimana memastikan penyimpangan terhadap dana bansos ini tidak terjadi. Atau mungkin Ini stylenya kan- seperti itu Mas Ferry? Gimana? Atau mungkin style kepemimpinannya seperti itu? Ya, setiap pemimpin punya perbedaan tentu saja dalam cara memimpin, Ya. tapi mestinya tugas dasar menteri perlu diketahui, dan bagaimana tugas itu dijalankan secara baik maupun secara konstitusional ya. Baik, Mbak Almas, kalau bicara celah-celah tadi begitu ya, apakah ya program atau mekanisme sistem yang sekarang ini sudah cukup untuk diberlanjutkan bantuan sosial yang saat ini masih berjalan begitu Mbak? Apakah harus ada perbaikan? Ya, pertama kami meyakini bahwa pergantian menteri itu tidak serta-merta kemudian menjawab semua masalah begitu ya, tapi perlu diikuti dengan pembenahan kebijakan-kebijakan yang lain. Pertama, ini harus diikuti dengan pembenahan pendataan bansos. Tadi KPK sebetulnya sudah banyak membahas soal bagaimana salah satu masalah mendasar dalam program bansos ini adalah pendataan begitu ya. Dan kita perlu lihat apakah kemudian ini juga menjadi concern dari menteri baru, karena kami melihat bahwa kalau kemudian sekedar mengganti bansos sembako menjadi bansos tunai, yaitu kemudian menutup celah korupsi di sisi pengadaan barang dan jasanya, tapi masalah-masalah yang lain masih banyak gitu ya. Jadi perlu ada langkah-langkah yang lain, mulai dari pembenahan DTKS, kemudian juga pengadaan barang dan jasa ini kan tidak hanya terkait dengan bansos sembako yang kemarin, tapi ada program-program di Kementerian Sosial yang lain. Nah, bagaimana kemudian Kementerian Sosial, menteri yang baru ini juga mengurai masalah itu, mengevaluasi dan melakukan pembenahan. Kemudian yang paling penting saya rasa adalah bagaimana kemudian menteri baru, Mensos yang baru meminimalisir potensi konflik kepentingan yang ada, karena ini masih apa ya, dalam satu partai yang sama. Menteri yang kemarin dari PDIP, menteri yang sekarang dari PDIP gitu ya. Jangan sampai kemudian masalahnya tetap berulang, ada konflik kepentingan yang tinggi di situ, di mana kemudian program-program di Kementerian Sosial menjadi bancakan politisi. Baik, ya ini jangan sampai terulang begitu ya Mbak Fajrina ya. Kita harapkan juga ini bisa menjadi tahapan baru atau langkah baru dan tidak perlu adanya kejadian serupa untuk kepentingan oknum semata begitu. Terima kasih Mbak Fajrina, Mbak Almas Fajrina sudah bergabung bersama kami di Indonesia Bicara. Kita akan masih lanjut dengan Mas Ferry. Tetap bersama kami pemirsa di Indonesia Bicara.